wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdian Gunawan dengan NIM A1123089. Di sini saya sudah bersama masyarakat yang sedang jogging di sore hari, tepatnya di Citraraya Jambi. Sebelumnya perkenalkan dulu Bang, namanya. Ya, nama saya Ubin. Baik Bang, di sini saya ingin sedikit mewawancarai tentang mata kuliah sosiologi. Baik Bang, menurut Abang apa yang dimaksud dengan budaya olahraga di masyarakat? Ya, budaya olahraga di masyarakat sendiri merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh anak muda atau masyarakat di suatu daerah, yang mana itu bermanfaat bagi kegiatan setiap individu lah. Selain itu juga menambah ke hubungan, mempererat hubungan sesama sosial. Kemudian kan olahraga apa yang paling sering dilakukan di lingkungan apa? Olahraga yang paling sering dilakukan ya contohnya lari, karena soalnya juga mudah dan semua kalangan, hampir semua kalangan itu bisa buat olahraga lari. Apa yang biasanya mendorong masyarakat berproduksi berolahraga? Kalau menurut saya sendiri ya karena serunya bisa kumpul bareng kawan gitu. Baik Bang, ini ada satu faktor pendukung masyarakat penting berolahraga itu apa menurut Abang? Menurut saya sendiri sih yang faktor yang mendukung buat masyarakat berolahraga yaitu tentunya masyarakat sekarang kan udah aware sama kesehatan nih. Jadi masyarakat sekarang lebih, dan trennya juga masyarakat juga berolahraga gitu. Nah kan tadi nih pendukungnya Bang, sekarang kendalanya apa? Kendala sendiri sih mungkin bisa di kebiasaan sih. Kalau sudah biasa melakukan aktivitas olahraga itu bagi saya nggak ada kendala, mungkin di cuaca lah. Iya. Oke, baik. Mungkin gitu saja Bang dari saya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Small city lights, but I shine so high. Money stacked tall, see it touch the sky. Enemies whisper, but they know I fly. Every deal I make, another soul comply. Voice sharp, mind cold, plans precise. I'm moving shadows, stay the right price. They call me boss, I roll the dice. One wrong step, pay the ice. Boss move, boss move. Pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu gedung latihan Angga Jambi di KONI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Mafananda dengan NIM A1123064. Pada kesempatan kali ini saya berada bersama salah satu pelatih Angga Jambi bersama Coach Andri. Izin sebelumnya pada ini saya ingin mewawancarai tentang olahraga Angga untuk mengenai tugas kuliah. Oke Coach, bisa diceritakan sedikit Coach untuk olahraga Angga gimana Coach? Jadi olahraga Anggar itu adalah olahraga ketangkasan, bela diri ketangkasan. Ya. Jadi olahraga Anggar itu merupakan salah satu cabang olahraga bela diri ketangkasan, di mana atlet harus bisa memainkan secara gerakan kaki, tangan, sama pikiran itu secara langsung dan bersamaan, sehingga nantinya gerak motorik dari badan kita ini bisa seimbang. Untuk olahraga Angga ini apakah ada kategori-kategorinya? Ada kategori pertama sekali itu nomor yang dipertandingkan. Ya, nomor yang dipertandingkan itu ada 3. Yang pertama nomor floret, nomor koil, ya nomor koil, dan sedang berlangsung ini ada nomor koil. Jadi bidang sasaran
merupakan bidang sasarannya adalah kompi metalik yang dia gunakan. Ya, jadi tusukannya itu dimulai dari atas pinggang ke bagian dada. Untuk kepala? Kepala tidak sah. Ya. Kedua, nomor EP. Oke. Ya, Oke. Degen atau EP itu bidang sasarannya dari ujung kaki sampai ujung kepala merupakan bidang sasaran. Berarti semuanya Semuanya masuk sasaran poin. Ya. Dan yang ketiga nomor sabel atau sabre. Itu merupakan salah satu nomor di mana bidang sasarannya merupakan pinggang sampai ke atas kepala. Tangan termasuk bidang sasaran. Ya, hanya saja di nomor sabel ini bukan hanya menusuk, tapi juga memukul. Ya. Nah, jadi itu 3 nomor cabang olahraga anggar yang kita miliki. Kemudian kategori kelompok usia di anggar itu dibagi 3. Pertama itu prakadet, kadet, junior. Dan kemudian setelah junior itu ada namanya kelas senior. Di kelas prakadet usianya di usia kelompok usia 14 tahun ke bawah. Usia yang kadet itu usianya kelompok umur 17 tahun ke bawah. Ya, dan junior itu kelompok usia 20 tahun ke bawah. Sedangkan usia senior itu kelompok usia 20 tahun ke atas sampai usia 35. sampai usia 35 ya Coach? Ya, Oke Coach, menurut Coach, apakah partisipasi laki-laki dan perempuan dalam olahraga anggar sudah sama Coach? sampai saat ini antara minat antara gender itu sudah sangat seimbang. Jadi kalau dulu anggar ini banyak didominasi sama nomor pria. Pria. Ya, terutama nomor tabel itu dulu hanya dimainkan sama pria. Tapi saat ini semua merata sehingga saat ini untuk setiap nomor itu ada partisipasi antara partisipasi pria dan wanita itu sangat seimbang. Ya. Terus menurut Coach, apakah gender mempengaruhi minat seseorang untuk mengikuti olahraga anggar? Sepengetahuan saya saat ini gender itu tidak peduli, ya. Jadi gender itu secara visual itu memperlihatkan bahwasanya seseorang itu apa namanya tidak mesti harus memiliki gender itu tertentu. Seperti ada sebagian itu ada penyimpangan gender, ya. Ada sebagian ada yang ngomong itu bukan kita mendiskriminasikan kelompok tertentu. Kelompok-kelompok yang gendernya menyimpang ini juga ada yang berpartisipasi dan bahkan ada yang juara. Jadi di situ tidak bisa dilihat bahwa gender itu mempengaruhi kemampuan aktif di dalam olahraga anggar ini khususnya. Selanjutnya, apakah Coach setuju bahwa olahraga anggar dapat diikuti oleh semua gender? Setuju sekali, sangat setuju sekali. Karena di dalam olahraga anggar ini kita tidak membeda-bedakan dari antar gender, wanita, pria, transgender. Di anggar ini sifatnya jangan sampai bawa lagi ke tangan ini. Fungsi kau benar, ya. tapi tutup dengan tangan Jadi hati. terbuka untuk semua gender. Ini kan Jadi beberapa kasus di negara maju di Eropa kemarin terjadi di salah satu apa namanya event di mana ada salah satu gender yaitu gender wanita dia memprotes bahwasanya ada salah satu atlet dari negara Eropa lain juga itu mengikuti turnamen mempunyai kelainan gender, ya, dia jadi transgender, jadi itu protes. Tapi di satu sisi panitia itu tidak tidak membenarkan protes wanita tersebut karena
di sini yang diutamakan itu loyalitas bermain dan peraturan di pertandingan awal itu tidak bisa diubah di tengah tidak akan bisa mengubah. Jadi seandainya dia seperti yang awalnya dia pernah bermain di kelompok dia mau main di kelompok kita tidak bisa. Ketika dia main di kelompok wanita, identitas gendernya berarti wanita. Tapi kalau dia main di kelompok pria kemarin, buat itu dia memang seterusnya datanya akan main di kelompok pria. Mungkin itu saja coach yang saya ingin sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih coach tentang ilmu coach khususnya. Mungkin sekian dari saya. Small city lights, but I shine so high. Money stacked tall, see it touch the sky. Enemies whisper, but they know I fly. Every deal I make, another soul comply. Voice sharp, mind cold, plans precise. I'm moving shadows, pay the right price. They call me boss, I roll the dice. One wrong step, pay the ice. Boss move, boss move. Atak kowe di fokus kowe. Itu tuh harusnya. Itu kok pes dulu. Masalahnya bang dulu. Iya tuh. Ada air lagi untuk produktif. Iya sudah. Tapi emang nampak kok itu gebuk ke depan. Enggak. Break. Ale. Di. Kalau kamu mau nunggu ya tangkis-tangkisnya jangan gini-gini. Pare ini tak ada itu namanya. Kalau pare itu. Angkat, break, ale. Tunggunya. Ya. Ya, itu. Kalau ada bisa defense. Ya lurus senjata batu dia. Lurus senjata. Jangan takut. Tunggu sama Mato. Break, ale. Ganggu. Jangan bergerak terus. Nah, itu. Ganggu curi. Tugas. Keep me out, I win. There's things I wanna say to you, but I'll just let you live. Like if you hold me without hurting me, you'll be the first to ever did. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai singkat mengenai gaya hidup aktif dan sedentary lifestyle yang cenderung kurang bergerak. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebiasaan aktivitas fisik seseorang dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sebelum kita memulai pembahasan yang lebih jauh, mungkin boleh perkenalan dulu Bang siapa dan kita di mana. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Arifan. Saya bekerja di toko sport olahraga. Saya bagian desainer Bang. Mungkin dan apa mesti ya kalau saya mau cari ya Bang tentang hidup aktif dan sedentary lifestyle. Oke, saya bersedia untuk menjawab semampunya saya. Baik, mungkin bagaimana aktivitas Abang sehari-hari dari pagi sampai malam? Aktivitas apa yang membuat Abang itu ya dapat bergerak atau Oke, untuk aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Terus untuk aktivitas sehari-hari saya lebih banyak aktif dalam bekerja sih. Kerjanya tentang desainer. Saya lebih aktif di depan komputer ya, sering berkarya bikin jersey bola, jersey olahraga, banyak macam lagi seperti itu. Kalau tahu apa lu namanya tempat ya Bang membuat desainer seperti baju itu kan?
Itu saya bikin desain saya banyak lebih di komputer. Saya menggunakan aplikasi desainer jersey atau disebut aplikasi Corel. Jadi mungkin kegiatan apa sih yang sering abang lakukan dalam kesehari-hari yang di luar dari desainer gitu? Saya kalau pagi biasanya saya mulai olahraga dari jam 7 bangun tidur. Terus untuk malam saya biasanya sering main mini soccer. Mungkin kalau ya menurut saya kalau gaya hidup aktif itu adalah kebiasaan yang membuat seseorang masih bergerak ya, Bang. Dan seperti olahraga, jalan kaki atau melakukan aktivitas fisik lainnya. Lalu aktivitas fisik olahraga atau olahraga apa yang membuat abang itu bergerak? Kalau untuk olahraga saya lebih aktif ke main bola ya, karena lebih banyak bergerak dari seluruh tubuh dan banyak mengeluarkan keringat juga ya kalau main itu. Terus untuk olahraga lainnya saya biasanya olahraga jogging kisaran 3 kilo 4 kilo. Terus yang agar motivasi abang itu untuk berolahraga itu apa? Motivasi untuk olahraga saya ingin menjaga kesehatan tubuh, menjaga fisik, menjaga imun yang bagus, terus untuk menjaga kestabilan tubuh sih. Dan ya mungkin kalau kita membahas gaya itu mungkin abang ini aktif lah di olahraga kan. Dan kalau untuk sedentary lifestyle ini yang seperti abang duduk itu berapa lama sehari-hari, yang pegang handphone itu berapa lama? Kalau untuk sehari-hari saya kan kerja depan komputer, jadi saya lebih banyak aktif depan komputer. Biasanya duduk tuh dari jam 9 sampai jam 12, itu jam istirahat. Terus lanjut jam 1 sampai jam 8 malam. Palingan saya sesekali bawa berjalan atau sering nyantai dulu di luar untuk lebih enak. Menurut abang apa sih penyebab masyarakat sekarang ini yang lebih banyak duduk atau memegang handphone di rumah? Karena banyaknya orang-orang lebih nyaman di zona nyaman, makanya orang-orang itu tidak mau mencari aktivitas yang untuk kesehatan sih. Makanya orang-orang yang kita lihat sekarang banyak candu sosmed atau candu main HP di rumah. Mungkin apakah abang ya merasa terlalu banyak menghabiskan waktu dengan aktivitas tersebut yang seperti yang melihat komputer, HP, dan sehari-hari ya bang? Kalau untuk sekarang ya banyak sih, karena posisinya lagi kerja di umur sekarang, makanya banyak depan komputer juga sih. Palingan ada hari libur juga kan, sekali seminggu. Ada sih dampak negatif dari kesehatan yang kurang gerak atau duduk yang terlalu lama gitu? Banyak sih efeknya. Yang pertama, kita sering sakit mata ya, karena depan layar yang cahayanya luar biasa. Terus pinggang juga sering sakit, jarangnya bergerak atau tidak adanya pemanasan sebelum banyaknya duduk. Terus dampak yang ketiga, lebih sering ngantuk aja sih karena banyak duduk ya. Jadi kalau yang positifnya itu gimana? Yang kita memegang HP, apakah ada yang ya positif yang tertentu gitu? Kalau untuk positif masalah pegang HP atau komputer itu biasanya kita banyaknya mencari pengetahuan atau belajar ya, dimana di zaman sekarang banyak tempatnya belajar, ada YouTube, IG, TikTok juga kan. Jadi zaman sekarang tergantung kita cara menggunakan sosmed sih. Mungkin keyakinan kebiasaan abang sehari-hari ini atau ya kebiasaan yang olahraga gitu, apakah ada dampak dari keluarga abang atau teman-teman abang? Apakah ada yang mengikuti gaya abang itu? Kalau untuk mengikuti gaya abang soal olahraga ada sih, palingan ngajak kawan biar ada juga kan untuk teman pergi olahraga kan. Itu sih.
mungkin ya pengaruh media sosial lah terhadap masyarakat lingkungan Abang. Pengaruh sih banyak sih, tapi dari sekarang pengaruh sih nggak ada ya, karena banyak di kerja di sekarang, jadi untuk sosialisasi sama masyarakat kurang untuk sekarang. Jadi yang terakhir nih, Oke. menurut Abang apa sih yang bisa dilakukan agar masyarakat itu lebih aktif bergerak, tidak cenderung memegang handphone di rumah? Kalau dari saran saya di zaman sekarang kayaknya kita harus mengurangi main HP, ada batas waktunya, dimana kita bisa pagi atau sore untuk aktif dalam olahraga, main sepeda atau olahraga raket, banyak macamnya lagi ya di zaman sekarang. Cuma tergantung dari orang-orangnya lagi, motivasi hidupnya. Oke, Bang. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Mungkin sekarang dapat kita simpulkan ya bahwa aktivitas fisik dan olahraga sangat penting ya untuk jaga kesehatan tubuh ya. Namun dengan era sekarang ini banyak orang yang masih banyak menghabiskan waktunya di rumah seperti TV, memegang HP dan jarang olahraga. Mungkin ya karena itu ya harus banyak motivasi ya, kalau kayak gitu ya. Benar, motivasi sih sangat. Tinggal orang itu dapat, ya betul kata Abang tadi, kalau kita berolahraga kita harus mengajak teman itu agar mereka terpengaruh. Ya mungkin dari wawancara ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sutarman dengan NIM 1H12307. Dengan kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang atlet bola air dengan siapa Pak? Panji Putra. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bang Panji Putra. Baik Bang, bagaimana peran media sosial dalam dunia olahraga saat ini? Sangat penting. Sangat penting. Pentingnya itu bagaimana Bang? Pentingnya itu terutama kalau misalkan dalam keadaan event untuk masyarakat yang lebih tahu, sama ya untuk dia wawasan tambah luas lah Bang. Menurut Abang, apakah media sosial dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga? Kalau itu tergantung dari orang masing-masing. Kalau minat olahraga beda itu tergantung orang. Kadang kan ada orang yang malas, kadang ada orang yang suka olahraga, kan beda-beda gitu. Dengan adanya media sosial nih Bang, apakah orang yang malas itu akan termotivasi? Bisa jadi termotivasi, terutama kayak orang kayak orang gendut, kayak orang kurus, mungkin dia mau blow up jadi lebih bagus, lebih bagus badannya, bisa jadi dari media sosial. Kalau misalnya nih ibaratnya bahasa pentingnya nih mager, gimana Bang? Jadi kalau misalkan mager tuh balik lagi ke diri masing-masing kalau bilang. Selanjutnya, bagaimana media sosial mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga? Partisipasinya nih Bang? Sangat berpengaruh.
Dari contoh kalau kayak cabur aku kan polo air kan banyak masyarakat yang tidak tahu nih. Iya, Bang. Polo air itu apa banyak yang nggak tahu. Dari sekarang di zaman sekarang ini semuanya semua serba internet lah. Nah dari internet itu dari HP kita bisa nengok nih cari polo air nih kayak nama itu deh. Sangat penting kalau Menurut abang dampak positif terhadap media sosial itu apa, Bang? dampak positif terhadap media sosial. Untuk olahraga. Dampak positif itu orang jadi bisa lebih tahu lebih banyak kan sekarang kan dari dunia olahraga ini banyak cabang-cabang baru. Mungkin dari kalangan masyarakat juga pengen mau coba cabur ini itu. Jadi cuma sekedar nonton kita tahu, kita perlu harus datang ke atletnya. Ya, mungkin dari situ kita pengen lebih tahu bisa sharing dengan atletnya bagaimana. Kalau dampak negatifnya, Bang? Dampak negatif sering timbul berita-berita yang belum akurat. Bukan tentang olahraga sih kalau menurut aku media sosial sekarang. Semua aspek lah kalau itu media sosial. Baik, mungkin sekian pertanyaan wawancara saya. Terima kasih untuk Abang Bang Panji sudah memberikan waktunya untuk saya wawancara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Albito, NIM A1A1123077. Di sini saya akan mewawancarai salah satu supporter yang ada di turnamen futsal ini. Baik, di tugas ini saya mengambil nomor 5 tentang fanatisme supporter olahraga. Di sini saya lanjut aja ke pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, Bang. Menurut Abang perilaku supporter ideal itu seperti apa, Bang? Perlakuan supporter yang ideal itu menurut saya, Bang, ya yang pertama kalau supporter ribut ya memang ribut kan, tapi jangan ada yang saling hina, saling anarkis gitu. Itu aja, Bang. Pertanyaan kedua, Bang. Pernah nggak Abang ikut teman yang anarkis atau ojek kawan yang berlebihan? Oh pernah, Bang, karena setiap tim itu mendukung timnya masing-masing kan, bagian supporternya. Nanti itu kan ada keributan itu biasa kan. Kadang ada salah satu supporter yang main ejek-ejekan apa gimana, itu kan tidak boleh dilakukan dalam pertandingan. Pertanyaan ketiga, Bang. Seberapa penting menang atau kalah bagi Abang saat mendukung tim Abang? Oh jelas tentu kalau soal menang itu sangat penting, karena setiap tim pemain diwajibkan harus menang kan, ada usahanya juga sebelum permainan dimulai, ada latihan kecil-kecilan terlebih dahulu. Yang pasti tujuan mereka untuk menang positif nomor 1-2. Pertanyaan terakhir nih, Bang. Seberapa puas Abang dengan fasilitas lapangan futsal saat ini, Bang? Kalau soal lapangan futsal saat ini cukup memadai, cukup bagus, karena setiap tempat tertutup oleh jaring-jaring agar bola tidak keluar. Terus gawang juga bagus, kalau gol kelihatan masuk, itu aja kalau soal lapangan. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Dancing around in my tight dress, I'm feeling myself. Dance down in my 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 dance dancing around in my tight down in my dance down in my Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Petra dengan NIM A1A11315.
Nah, di sini saya sedang berada di Robot Fitness. Nah, di sini saya juga akan mewawancari personal trainer dengan nama Iya. untuk memenuhi tugas sekaligus UAS dengan mata kuliah Sosiologi Olahraga. Baik, di sini saya akan menanyakan yaitu bagaimana cara Anda meyakinkan member bahwa mereka membutuhkan jasa PT atau suplemen tambahan untuk mencapai target negara mereka. Jadi kan untuk orang yang baru awal menjadi itu kan gak semuanya paham bagaimana program latihan. Jadi kita yakinkan kalau mereka butuh pendamping, butuh pengajar agar latihannya lebih bagus, hasil yang didapat pun juga bagus. Nah untuk masalah suplemen mungkin bisa ditanyakan lagi kepada klien. Mereka target apa yang mereka butuhkan. Nah misalkan mereka membutuhkan nutrisi ataupun pendamping lain, nanti bakal dikasih penjelasan manfaatnya menggunakan suplemen itu apa dan juga nanti targetnya bagaimana. Berarti penting sekali PT ini untuk pemula. Penting karena gak semua orang bisa untuk nge-gym. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, di dalam industri fitness ada istilah bahwa tubuh PT adalah kartu nama mereka. Apakah kakak merasa bentuk tubuh kakak yang atletis atau ideal merupakan tuntutan komersial dari perusahaan untuk menarik minat kuliah? Jelas dong, karena kan klien atau orang tuh lihat bagaimana personal trainer di sini. Karena personal trainer itu menjadi cermin kebugaran, bentuk tubuh yang bagus, bentuk tubuh yang sehat itu bagaimana. Jadi semakin bagus atau semakin ideal tubuh personal trainer itu sendiri, klien jadi lebih yakin untuk mengikuti program latihan di sini. Baik, itulah tugas UAS sosiologi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pikir aku kamu, jadi terlalu banyak buang waktu. Dari atas sampai bawah anggun, baby know that I just wanna be with you. Tidak kepikiran, sendirian, going TikTok fitness. Isi cerita cinta, I know that one day I will ask you to be mine. Waste my time so please say kamu mau. Baik, kenalkan nama saya Rian dari Menodong dengan NIM A1A13155. Di sini saya akan mewawancari salah satu atlet bola voli. Sebelumnya, kenalkan nama abang siapa bang? Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadhani. Di sini saya dari tim YVC. Nah, baik, izin bang, kami akan tanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama, menurut abang apa yang dimaksud dengan identitas budaya lokal dalam konteks olahraga voli? Dalam konteks olahraga kan seperti ciri khas atau tradisi yang dibuat atau memperkembangkan di masyarakat. Berikutnya, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau partisipasi abang dalam kegiatan olahraga di daerah ini? Seperti meningkatkan atau mensupport tim gitu, atau memperkembangkan suatu olahraga di sini lah. Berarti kayak misalnya ini voli partisipasinya bikin turnamen gitu ya, biar supaya lebih meningkat tim atau yang memperkuat mental juga lah. Selanjutnya, bagaimana olahraga ini dapat menjadi simbol identitas budaya lokal di suatu daerah? Identitas ya seperti tadi, kayak kita memperkembangkan atau kita nyari yang untuk generasi muda untuk meneruskan kita ini. Berarti regenerasi untuk melanjutkan klub ini. Ya. Ya, bagaimana hubungan, kan tadi klub udah bang, jadi bagaimana hubungan antara klub dan tim olahraga dengan masyarakat lokal? Kalau di masyarakat di sini kayak kepala desanya atau yang selebihnya itu mendukung, kayak kita membuat turnamen atau hal-hal yang kecil, atau kita membuat tempat fisik atau klub gitu didukung dengan masyarakat. Berarti kalau misalnya perangkat pemerintah sini mendukung ya bang? Ya, mendukung kalau di sini maju. ya, biar lebih maju dan memperkembangkan. Ya, faktor apa saja yang mendukung atau menghambat bagian dari identitas budaya lokal? Kalau menghambat sih seperti kurangnya dana. Kalau apa tadi yang tadi pertama? Mendukung dan menghambat olahraga sebagai bagian dari identitas lokal. Kalau mendukung tuh kayak tim-tim di sini, kayak anaknya ya yang punya perkembangan bagus lah dalam permainan bola voli, jadi didukung oleh masyarakat tempat sini. Dan ya dari kepala desa juga mengatur keuangan atau membuat turnamen di sini, ya alhamdulillah itulah keuntungan juga. Tadi kan faktor pendukung, jadi faktor penghambat lah bang. Kalau penghambatnya seperti masyarakat sini, kalau ditarik biaya gitu ada yang ngasih atau yang enggak gitu. Jadi kita kayak yang punya klub nih kita harus iuran masing-masing gitu. Jadi cuman kepala desanya yang mengeluarkan dana yang lebih besar. Baik, terima kasih bang, itu aja yang kami tanyakan. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Amiruddin Salubi. Saya akan mewawancarai salah satu ketua pemuda Kelurahan Tanjung Pinang RT 25. Baik bang, dengan siapa bang? Perkenalkan, nama saya M. Rafli Pasha dari Kelurahan Tanjung Pinang RT 25 bang. Jadi abang ini sebagai ketua pemudanya ya bang? Iya bang, betul bang.
Untuk pertanyaan pertama bang, seberapa sering abang berolahraga dalam 1 minggu itu bang? Oh, dalam 1 minggu itu bang, biasanya aku tuh bang weekend bang, kalau udah 1 minggu gitu bang. Cuman biasanya seringnya 1 apa minggu bang, karena ada kegiatan lain Senin sampai Jumat tuh bang. Berarti dalam 1 minggu itu 2 hari bang? Betul bang. Apa alasan utama abang tuh mengikuti kegiatan olahraga bang? Salah satunya yang jelas untuk menjaga kesehatan bang, agar tubuh fit, karena gitu kan butuh juga bang namanya olahraga bang. Jadi menurut abang olahraga tuh penting bagi kehidupan masyarakat atau tidak bang? Sangat penting bang bagi yang mengedepankan kesehatan gitu bang, bagi yang mau juga bang. Cuman kan banyak yang menyampingkan itu bang, karena menganggap enteng itu semua bang. Kenapa olahraga itu penting bang di lingkungan masyarakat bang? Kalau argumen dari aku bang, olahraga penting nih, satu yang tadi saya bilang bang, penting untuk jaga kesehatan, kebugaran untuk diri kita dewek bang. Terus memang pentingnya bang kesehatan nih bang, dari olahraga itulah bang kita nih sehat. Faktor apa yang mendorong abang untuk sangat aktif berolahraga? Bisa diulangi bang? Faktor yang mendorong untuk aktif berolahraga bang? Yang mendorong sih sama kayak tadi lah bang, untuk dari jago diri kebugaran. abang sendiri, faktor yang mendorong Kalau untuk untuk kemauan diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri emang untuk jaga kebugaran tubuh, menjaga tubuh bang, biar jangan di BB yang ideal. Karena kalau kita gemukan tuh kan payah bang, bergerak, beraktivitas, gampang capek, mudah lelah bang. Jadi gitu memang kalau bagi saya haruskan, saya disiplinnya ke olahraga tuh memang harus saya gedornya bang. Oke bang. Ada gak bang kendala yang sering abang hadapi dalam berolahraga? Paling di kendala waktu sama tadi itu bang ya, karena ada kegiatan lain abang kerja gitu bang. Betul bang. 1 minggu tuh jadi cuma dapat 2 hari. Betul bang, karena waktu kalau di rumah pun kalau misalkan mau ada main bola itu kan harus nyewa lapangan bang, karena kita nggak ada lahan kosong bang. Dan itu dananya kita kumpulkan, kalau ibaratnya bahasa orang Jambi ini bang, CK bang. Baik bang. Jadi pertanyaan intinya itu bang, yang pas dengan materi, apa fenomena sosial di masyarakat yang berkaitan dengan olahraga bang? Satu contohnya bang, kayak mano bentar lagi ini kan nak Pildun gitu bang, Piala Dunia. Iya bang, kita nih kan keluarga negaraannya kan Indonesia bang, cuman pasti ada klub-klub yang kita jadi favorit kan bang. Pasti itu kan bang, setiap kita main bola, nengok orang main bola itu kan bang, kayak ada semangat dewek gitu nah bang. Kayak tergantung hobi juga bang. Kalau bagi orang yang suka olahraga tuh pasti tuh bang ada hobi bang, entah kayak itu bulu tangkis, basket ke, main bola ke, nah itu pasti bang. Jadi ada semangat kan bang dalam diri kita tuh bang. Misalkan Indonesia nyetak gol tuh kan ada bang dalam diri kita nih, fantasi gitu deh bang. Berarti kayak misalnya Indonesia main nih bang, di lingkungan tuh, di sekitar lingkungan tuh bang, sering nggak ada nobar bang? Sering bang, kalau untuk ketua-ketua pemuda yang sering olahraga sama aku nih bang, sering bang. Berarti abang yang sering ngaduin nobar tuh bang? Iya bang, kita kayak nyediain kayak infokus segala macamnya tuh bang. Iya, segala macamnya tuh dari RT itu juga mendukung bang untuk kegiatan positif soalnya bang. Berarti di lingkungan abang ini waktu ada bola nih, misalnya seperti Piala Dunia, Indonesia main, berarti sekeliling itu pada ngumpul bang? Iya bang. Nonton bersama semua tuh bang? Iya bang, betul. Pasti itu bang. Mungkin itu saja bang pertanyaan dari saya. Oke baik bang. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Ketua Pemuda juga mengucapkan terima kasih. Jika ada yang kurang berkenanan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.